Mari kita masuk pada nilai pertama, yaitu berorientasi terhadap layanan. Apa itu? ASN selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memberikan layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan adil. Adapun contoh penerapan nyatanya yaitu memberikan layanan administrasi publik tanpa diskriminasi, menyediakan inovasi layanan digital agar masyarakat tidak perlu antri panjang, menjawab pertanyaan atau keluhan masyarakat dengan ramah dan jelas. Dapat dilihat dari video sebagai berikut. Nih, ABG nih kerja cari uang untuk bapak, tapi ada kecelakaan di laut, keluarganya nggak dapat apa-apa. Tidak boleh. Kita harus punya usaha yang adil dan berperi kemanusiaan. Susi Pujiastuti bersedia bertemu langsung dengan nelayan, salah satunya dalam kegiatan Temu Wicara bersama nelayan Kendari. Beliau menunjukkan sikap ramah dengan membuka dialog bersama para nelayan dan mendengarkan keluh kesah mereka. Dengan cekatan, beliau menyampaikan solusi, yaitu dengan mempermudah proses pengajuan dan pengurusan dokumen perizinan kapal perikanan tangkap di atas 30 GT. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan membuka gerai perizinan di Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Susi Pujiastuti yang menunjukkan keberanian, ketegasan, serta kepeduliannya kepada masyarakat menjadikan beliau sebagai representasi tokoh yang berorientasi pada pelayanan. Sikap beliau tentunya sangat relevan untuk diteladani oleh ASN saat ini dan di masa yang akan datang. Masuk kepada nilai akuntabel, apa itu? Yaitu ASN bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan setiap tindakannya. Adapun realisasi nyatanya seperti melaporkan penggunaan anggaran dengan benar, tidak menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, menyampaikan hasil pekerjaan secara terbuka sesuai standar yang berlaku. Dapat dilihat contohnya sebagai video berikut. Bu Susi, saya ingin tahu, jujur Ibu, apa yang terlintas pertama di benak ketika mendengar berita soal penangkapan Menteri KKP karena menerima suap soal ekspor benih lobster? Apa yang pertama terlintas di benak Bu Susi? Saya no comment saja, Najwa. Itu proses hukum biar saja berlaku. Tapi ya kaget tidak. You remember, dulu saya ditawarin 5 triliun, saya tidak mau. Yang selanjutnya akuntabel, yakni bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, selama menjabat, Bu Susi dikenal transparan dalam menyampaikan kebijakan dan programnya kepada publik. Tindakan yang tegas dalam pemberantasan illegal fishing menunjukkan komitmennya terhadap tujuan negara dan akuntabilitas publik. Bu Susi juga terbukti bersih dari kasus korupsi, fenomena perilaku pejabat yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia. Beliau berhasil menjaga integritasnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan hingga masa jabatannya selesai. Bertanggung jawab terhadap kewenangan jabatan yang dimiliki merupakan nilai akuntabel yang bisa diteladani ASN masa kini dan masa yang akan datang. Masuk kepada nilai kompeten, apa itu? ASN terus mengembangkan diri, meningkatkan kapasitas, serta memberikan kinerja terbaik sesuai dengan bidangnya. Adapun salah satu contohnya, mengikuti pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kualitas diri, menguasai teknologi digital untuk mempercepat pelayanan, memberikan solusi yang tepat dan efisien sesuai dengan keahlian. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memimpin penenggelaman 30 kapal asing yang digunakan untuk mencuri ikan di perairan Indonesia. Penenggelaman 30 kapal asing dilakukan di 5 lokasi berbeda. Salah satu lokasi penenggelaman kapal di Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 10 kapal asing ditenggelamkan, yakni 7 kapal Malaysia dan 3 kapal Vietnam. Penenggelaman 30 kapal asing dilakukan dengan komando dari Menteri Susi. Susi memimpin penenggelaman kapal melalui live streaming dari kantornya di Gambir, Jakarta Pusat. Nilai kompeten dalam berakhlak berarti ASN harus senantiasa meningkatkan kemampuan diri, menguasai bidang tugas, dan memberikan hasil terbaik. Contoh nyata ditunjukkan oleh Susi Pujiastuti saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia berani mengambil kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan. Sebuah langkah strategis yang menurunkan angka illegal fishing dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Meski bukan lulusan perguruan tinggi, beliau terus belajar dari pengalaman, menguasai persoalan kelautan, dan menghadirkan solusi inovatif yang berdampak luas. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sikap kompeten sangat relevan diterapkan ASN di masa depan, yaitu terus belajar, berinovasi, dan menghasilkan kinerja nyata yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara. Masuk kepada nilai harmonis, ASN menghargai perbedaan, menjalin kerjasama yang baik, dan menjaga suasana kerja yang inklusif serta penuh rasa hormat. Adapun contoh pengalaman nyatanya, menghargai perbedaan suku, agama, budaya dalam lingkungan kerja, menyelesaikan konflik internal baik secara bijak dan damai, menjaga kerjasama tim dengan sikap saling mendukung. Iring-iringan puluhan kapal nelayan mengawali kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti ke Pelabuhan Antang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Di lokasi ini, Menteri Susi menghampiri para nelayan dan berdialog untuk menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh nelayan. Nilai harmonis dalam berakhlak mengajarkan bahwa kita sebagai ASN harus saling peduli, menghargai perbedaan, dan membangun hubungan kerja yang inklusif serta sehat. Teladan nyata dapat kita lihat dari sosok Susi Pujiastuti ketika ia berdialog dengan nelayan di Kepulauan Anambas. Beliau hadir langsung ke lapangan, tidak hanya menyampaikan kebijakan dari balik meja, tetapi benar-benar mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat. Sikap ini menunjukkan empati yang tulus sekaligus penghargaan kepada masyarakat sebagai mitra sejajar, bukan sekadar penerima kebijakan. Dengan komunikasi yang lugas, terbuka, dan penuh kehangatan, Susi Pujiastuti mampu menumbuhkan rasa percaya dari para nelayan. Kehadirannya memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat, sehingga kebijakan yang diambil lebih mudah dipahami dan diterima. Dari teladan ini, kita belajar bahwa penerapan nilai harmonis sangat penting di masa depan. Sebagai ASN, kita dituntut untuk peduli kepada rekan kerja maupun masyarakat, menghargai keberagaman pendapat, serta menciptakan suasana kerja yang rukun dan kolaboratif. Dengan begitu, pelayan publik yang kita berikan tidak hanya efektif, tetapi juga membangun rasa kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat. Memang kalau banyak pelanggaran ya nanti dilaporkan saja kapalnya apa, KKP nanti bisa bebukan izin penangkapannya. Itu hukuman dari Ibu ya. Demi semua, demi pengusaha kursin itu sendiri, kalau dihabiskan terus sampai zonasi pinggir ya habis. Ikan itu tidak ada yang beranak di tengah laut, tidak ada. Semua beranak pianaknya itu mendekat ke pinggir. Nilai loyal dapat diartikan ASN memiliki dedikasi menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara, serta setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Adapun contoh nyatanya melaksanakan tugas meski menghadapi tantangan, membela kepentingan negara ketika ada ancaman terhadap kedaulatan, mengutamakan tugas negara meski mengorbankan kenyamanan pribadi. Salah satu nilai dalam core value berakhlak adalah loyal. Loyal sendiri berarti memiliki dedikasi yang tinggi kepada bangsa dan negara. Dengan adanya sikap loyal dapat membangun kepercayaan publik karena mengutamakan kepentingan mereka. Hal ini dapat dilihat pada cuplikan tentang Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang diamanatkan menjadi penasihat Gubernur Jawa Barat terpilih, Bapak Deddy Mulyadi. Dari isi video tersebut dapat disimpulkan bahwa Ibu Susi siap mengemban amanat sebagai penasihat di bidang kelautan dan perikanan. Ya gini, yang tidak diterima ya, tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar, penasehat itu kan kalau menimbulkan biaya dalam pendapat saya. Jadi seluruh penasehat di Provinsi Jawa Barat semuanya relawan. Tidak hanya itu, beliau juga rela bekerja tanpa dibayar. Inilah yang mencerminkan sikap loyal dari Ibu Susi. Berbeda dengan kondisi yang kita lihat sekarang, banyak anak muda yang kurang mencintai tanah airnya. Terlebih dengan masuknya budaya barat yang mulai menggeser budaya asli Indonesia. Diharapkan di masa depan sikap loyal ini dapat terus bertumbuh melalui pelatihan bela negara, kegiatan cinta tanah air lainnya. Nilai adaptif dapat diartikan ASN mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, terus berinovasi, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Adapun contoh nyatanya, menggunakan aplikasi digital untuk mempercepat layanan, mengembangkan metode kerja baru saat kondisi darurat, terbuka terhadap ide-ide kreatif dari rekan kerja atau masyarakat.
Saat ini, dunia telah memasuki era informasi, di mana banyak perangkat modern telah diciptakan oleh manusia. Sejalan dengan salah satu nilai core value berakhlak, seorang ASN harus memiliki sikap adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman serta kemajuan teknologi. Dalam video yang ada, terlihat Ibu Susi memberikan bantuan berupa perahu modern yang telah ditenagai oleh mesin. Hal ini ditujukan agar nelayan dapat melaut dengan lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan perahu tradisional yang masih ditenagai oleh layar. Sikap yang ditunjukkan Ibu Susi mencerminkan nilai adaptif karena beliau mampu menghadirkan solusi melalui pemanfaatan teknologi untuk menjawab tantangan di sektor perikanan. Dengan adanya program ini diharapkan dapat menjadi contoh bahwa penerapan teknologi sangat penting untuk membuat sektor perikanan terus berkembang, sekaligus mendorong ASN agar selalu siap beradaptasi menghadapi perubahan. Terakhir, terdapat nilai kolaboratif. Dapat diartikan, ASN membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak, baik antara instansi, masyarakat maupun sektor swasta, demi mencapai tujuan bersama. Adapun contoh nyatanya, yaitu bekerja sama dengan swasta dalam pengembangan Smart City, mengajak masyarakat ikut serta dalam program pembangunan daerah, menjalin sinergi antar instansi untuk mempercepat pelayanan publik. Program pemberantasan penangkapan ikan ilegal berhasil karena kolaborasi yang erat antara nelayan, TNI, Polri, akademisi, dan masyarakat pesisir. Beliau adalah sosok yang terbuka menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi terwujudnya tujuan bersama. Sebagai ASN, kita perlu meneladani sikap kolaboratif yang beliau lakukan, disesuaikan dengan fungsi dan tugas yang kita miliki.